Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini singkat aja, gue mau bahas market Bitcoin terutama setelah closing candle di awal bulan Maret ya. Jadi ini adalah minggu pertama setelah closing candle di bulan Maret, kemudian hari Senin pertamanya gitu. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang lagi. Di kesempatan ini gue mau membahas dulu review dari video terakhir sedikit ya. Terakhir kali gue 2 minggu yang lalu itu gue short dan kena stop loss ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini risk reward ratio-nya 1:3 ya. Jadi gue open aja lah. Katakanlah kalau gue rugi $1, gue untungnya $3. Tetapi dalam hal ini gue kena stop loss ya. Jadi kena stop loss dulu dan ternyata sebenarnya dia kena profit ya. Karena stop lossnya gue bener-bener strict banget. Khawatir kalau terlalu tinggi jadinya risk reward ratio-nya nggak pas gitu. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya analisanya udah bener. Jadi gue waktu itu short di sini di tanggal berapa ya? Tanggal 23 Februari. Nah, gue short di sini di jam berapa ya ini? Jam 7. Kurang lebih di saat video ini dibuat kurang lebih kayak gini ya, mirip. Jam 7. Kemudian dia turun tuh. Profit, dia floating profit, hampir kena di sini, hampir kena take profit, tapi dia malah ngeban ke atas ya. Terus dia kena stop loss dan ternyata dia turun ke sini sampai sini malah. Sampai 23.500. Nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Nggak selalu harus profit. Dan selama kalian membatasi risk kalian atau resiko yang bisa kalian ambil, itu nggak ada masalah ya. Ini kita hapus posisi shortnya. Sekarang kita masuk ke time frame besar dulu, time frame 1 hari, dimana sedang Bitcoin hari ini terjadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gue udah bikin supportnya banyak ya, minor dan mayor support. Sebenarnya kalau mayor support untuk tren, kalau untuk tren ya, ini ada 2 di atas, ada di 24 dan 25.000 untuk resistnya. Kemudian supportnya ada di sekitar 18.500, 19.000. Nah, selama dia nggak break daerah ini, di sini, menurut gue ini momentumnya masih bisa bullish ya. Jadi dari terakhir kan dari sini momentumnya. Jadi nggak ada masalah selama dia nggak break di daerah sini. Itu yang pertama, teman-teman harus mengingat di level itu. Dan untuk support minornya di sini ada sekarang lagi nyentuh di posisi 22.400 yang mana menurut gue ini masih sangat sehat karena dia pumpnya udah lumayan ya dari sini. Dari tanggal 13 Februari ke tanggal berapa nih? 21, 1 minggu ini dia naik terus kan. Ada istirahat sedikit, dia naik terus dan sekarang lagi fase koreksi. Menurut gua selama dia nggak break area sini dan kalau daerah sini 24.500 masih sehat sekalipun, di sini ya 21.000. Kalau dia nggak break 21.000 sebenarnya nggak ada masalah karena di sini gue pakai Bollinger Band juga masih tertahan, dia nggak terlalu bawah. Kita hide sedikit. Nah, kalau kita lihat di time frame harian, exponential moving 21 dan 34 ini belum crossing. Jadi menurut gue nggak ada masalah, masih mungkin untuk bisa kembali lagi ke atas garis ini, exponential moving average ya. Masih bisa ada yang menahan. Dan kemudian ada juga di sini supportnya di kurang lebih di 22.400-an ya. Karena ini udah disentuh beberapa kali untuk harian ya. Di sini kalau teman-teman lihat 1 2 3 4 5 6, hampir beberapa hari di sini 6 7 8 9 hari kena terus. Pernah juga break ke bawah. Makanya gue bikin support minor di sini ada di 21.600 4 hari dan dia naik lagi ternyata. Sekarang lagi ngetes di support minor ini 22.400 dan closing candle-nya sebenarnya kurang memuaskan di closing candle kemarin tanggal 5 Maret dan sekarang sedang berjalan.
closing candle-nya sebenarnya nggak terlalu bagus menurut gua, karena nggak jelas ya dia setelah dam merah kemudian merah lagi. Ini kayak doji bukan, kayak shooting star bukan, mirip-mirip lah. Tapi kita harus tetap lihat konfirmasi di hari ini dan besoknya ya. Jadi menurut gua dia masih ngetes ke level 22.400. Kalau teman-teman mau ngelong, menurut gue ini bukan pilihan yang baik, karena kalau kita long kemudian kita ambil resikonya. Ini untuk trading harian ya, misalkan kita long di sini, kemudian take profitnya di sini misalkan, kemudian risk reward ratio-nya segini sampai sini. Nah kalian cuma dapat 1/1,4, yang mana ini masih menurut gue nggak bagus. Kalau mau long, menurut gue yang cukup agresif, teman-teman setidaknya nunggu dulu dia masuk ke daerah sini atau dia konfirmasi di daerah sini. Jadi kalau udah ada hijau di sini, nah teman-teman bisa pasang long di sini, kemudian stop lossnya agak dinaikin aja. Itu buat trading harian ya. Infonya gitu aja. Tetapi sekali lagi untuk lebih jelasnya kita masuk ke time frame 4 jam. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya ada candle merah besar di sini 4%. Kalau kali 125 tuh udah hampir 500% ya teman-teman ruginya kalau yang long di sini. Dan sekarang lagi konsolidasi aja di bagian ini. Nah teman-teman harus memperhatikan, kalau di time frame 4 jam dia udah crossing di sini ya teman-teman. Dari atas nih dia udah crossing. Udah crossing 2134-nya dari sekitar dari sekitar di sini ya. 24 Februari, yang mana udah 1 minggu lebih, dan penurunannya udah lumayan signifikan ya, 6%. Jadi tetap teman-teman menurut gua diperhatikan dulu level ini 22.400, 22.500. Kalau dia berhasil break lagi, tunggu juga konfirmasi. Yang pertama tadi di daily dia belum crossing ya, 2134-nya, jadi nggak ada masalah. Nah di 4 jam dia udah crossing. Nah teman-teman harus tunggu dulu. Menurut gua minimal si 21-nya harus crossing balik ke atas lagi kalau mau ngelong. Menurut gue seperti itu ya, biar lebih aman. Kemudian kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, nah ini juga sama ya, dia sudah crossing 21 dan 34-nya dari kurang lebih di sini ya, di sini di tanggal 2 Maret 2 Maret 2023, 4 hari yang lalu. Kemudian dia hampir crossing balik, ternyata fake out, dia turun ke bawah. Nah yang mana menurut gua sekarang dia lagi ngetes nih di time frame 1 jam ya, 21 dan 34-nya lagi mau crossing. Gak tahu nih apakah dia melanjutkan penurunan atau tetap bullish ke atas. Tapi kalau gua sih tetap ya, selama level ini 22.400 dan 21.500 nggak ditembus, menurut gue masih bullish gitu. Jadi gue masih ada harapan lah untuk bullish. Nah kalau teman-teman lihat kan sebenarnya di sini ya, ini membentuk lower low dari sini lah, 1, 2, 3. Nah mudah-mudahan ini dia bisa break daerah sini, lower low-nya dihancurkan di daerah sini. Jadi teman-teman setidaknya harus tunggu konfirmasi juga di daerah sini. Kalaupun agresif, teman-teman harus lihat sekali lagi, tunggu di time frame 1 jam biar dia crossing dulu 21 dan 34-nya ya di sini. Itu sementara analisa gua. Yang pasti sekali lagi key levelnya yang teman-teman harus perhatikan, kita main di time frame 1 jam aja. Kita harus perhatikan di 21.500, 21.300 selama dia belum break daerah sini. Kemudian kalau memanfaatkan short bisa juga, tetapi tunggu konfirmasi di daerah sini ya, 22.400, 22.500. Menurut gue koleksinya masih sehat banget, masih sangat sehat. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dia lagi konsolidasi, dan mungkin menurut gue sih gue masih expect dia kesini ya, 23.000. Ya gue 60% lah masih bullish gitu momentumnya. Cuma memang agak lama ya, karena gue lihat di sini time frame 4 jam gitu. Kalau time frame 1 jam teman-teman analisa lagi aja. Dan yang pasti menurut gue sekali lagi, tetap mau gimana pun pendapat gue, teman-teman harus lakukan riset kalian sendiri.
Kita masuk ke CoinGecko sebentar. Di sini ada yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat trending topik di search, di kolom search, di sini ada Baby Dogecoin di 1, 2, 3, 4, 5. Di posisi kelima trending topik, dia ada di posisi 111. Kita buka sedikit. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya Baby Dogecoin itu kalau dilihat, nah di sini ada informasinya. Teman-teman harus perhatikan dulu. Dia expand ke Ethereum. Jadi Baby Dogecoin has recently expand to Ethereum. Jadi di sini Baby Doge mengalami ekspansi lah ya bahasanya. Jadi dia ada kontrak di Ethereum juga, tetapi sedang koreksi 3,8% menurut gua karena Bitcoinnya pun lagi kurang bagus. Setidaknya kalau beberapa koin yang masuk trending topik berarti dia adalah koin yang mungkin salah satunya penjualannya sangat besar. Kita lihat dulu 24 jam trading. Di sini 7 juta dolar ya. Berarti dalam 24 jam banyak yang trading di Baby Doge. Dan gue sendiri nge-hold Baby Doge, tapi nggak banyak. Gue akan sebutkan jumlahnya karena khawatir ini menjadi trigger ya. Jadi ada yang langsung beli, ada yang langsung jual gitu. Tapi yang pasti gue percaya koin ini cukup prospek lah. Nggak usah berharap terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat ya, dari angka 1 tahun yang lalu dia udah naik sekitar 25 kali lipat atau 2.500%. Yang mana kalau kalian simpan 1 juta di sini di tahun lalu, di Juni ya 2021 lah, lebih dari 1 tahun lalu lah, kurang lebih 2 tahun, kalian tuh udah punya 25 juta gitu. Tapi dari all time high-nya kalian minus 60% gitu. Kalau kalian beli di pucuk ya, di atas kalian minus 60%. Misalkan kalian beli 1 juta, duit kalian tinggal 400 ribu gitu. Tetap sekali lagi gue informasikan, gue nge-hold Baby Doge bukan berarti apa-apa, tapi gue percaya ini project yang cukup baik menurut gue. Total supply dan maksimum supply-nya juga dibatasi, tetapi memang circulating supply-nya sangat-sangat banyak gitu. Dan setahu gue di Baby Doge ini, teman-teman baca aja di sini ya, babydogecoin.com. Di sini ada, tinggal diklik aja. Banyak keterangan-keterangannya, silahkan dibaca aja. Dan menurut gue dia tuh salah satu yang cukup sering buat nge-burn gitu. Walaupun gak banyak, tetapi itu adalah satu usaha untuk menaikkan harganya salah satunya. Jadi sekali lagi teman-teman lakukan do your own research tetap. Tapi hint atau kisi-kisi lah dari gue ya, gue nge-hold Baby Doge ini akan dalam waktu yang cukup lama menurut gue, sampai target profit yang gue targetkan gitu. Oke, gitu aja dulu informasinya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang lagi. See you on the next video guys. Dadah.